kebutuhan ini akan timbul saat kita sudah mulai dewasa, apalagi sudah mulai terangsang ya, apalagi sekarang banyak rangsangan-rangsangan yang luar biasa bahayanya gitu. Maka di bulan puasa Allah tekankan, kenapa di bulan puasa itu tidak boleh berhubungan seks di siang hari. Itu bentuk dari penghormatan terhadap bulan Ramadan. Di situ kita dilatih, dikuatkan spiritual, dikuatkan leadership kita, dikuatkan kesabaran. Dengan istri saja yang halal kita menghormati. Bulan suci Ramadan. Kan bulan suci Ramadan kan? Makanya kita menghargai orang-orang. Yang keduanya secara fikih juga punten. Mohon maaf ya, secara fikih juga kita kan memasukkan ke dalam lubang. Itu kan batal kan, membatalkan. Contoh makan, minum. Itu memasukkan benda dari luar yang sifatnya menyegarkan dan nikmat ke dalam tubuh kita akan membatalkan. Bahkan ngupil saja kalau terlalu dalam juga bisa batal kan. Saking nikmatnya ya, terlupa sampai segini. Ya, gitu. Terus ngebersihin telinga itu juga batal kalau terlalu dalam kecuali urgennya. Apalagi yang sifat hubungannya dengan nikmat. Kalau seksual sudah pasti kan. Sudah pasti nafsu. Setelah nafsu juga kita arah kesananya akan kotor. Makanya yang diperbolehkan adalah seksual di malam hari diperbolehkan. Apalagi yang belum rumah tangga. Yang sudah rumah tangga saja kita perlu menghormati dan memuliakan bulan Ramadan. Ya, makanya kalau mau nikah jangan sebelum Ramadan. Aduh, ujiannya itu. Ujiannya besar. Kalau kiparat loh itu kalau kita kebobolan. Iya, kiparat gimana tuh kalau kiparat? Kita harus diganti dengan puasa lagi. Puasanya kalau tidak salah sekitar 3 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. 1 bulan Satu aja. hari kita melakukan hubungan suami istri yang nikah ya, maka digantinya dengan puasa kiparat wajib gitu. 2 bulan berturut-turut di bulan yang lain. Itu 1 bulan aja ini belum tentu cacat itu, ya. Itu artinya hukum. Iya. Yang jangan dilarang. Berarti jangan gitu. Iya, jangan. Tapi selain kalau misalkan kita tidak bisa membayar, gak sanggup itu buat puasa 2 bulan secara berturut-turut? Kalau seksual kan sengaja. Yeah. Bukan uzur sakit. Kalau sakit mungkin kalau orang nggak pikun atau sakit parah mungkin dengan fidyah bisa digantikan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i. Tapi kalau untuk seksual kan dia sadar dan berkeinginan dan niat, berarti kan disengaja membatalkan puasa. Yang untuk ibu-ibu bapak-bapak termasuk saya juga bersabar, emang nggak ada waktu malam, nggak apa-apa yang tarawih dulu gitu kan ya. Itu hubungan biologis, tapi ada dampak psikologis ke sananya. Dampak psikologisnya apa? Ya kita akan merasa bersalah dan merasa berdosa. Kenapa? Nggak umum lah orang lain puasa, masa kita nggak puasa? Kecuali mereka yang tidak punya iman atau yang lemah imannya. Makanya puasa ini kan dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kan. Orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang berpuasa ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Bagi yang nggak beriman jangankan mau seksual, Anda puasa ada aja nggak wajib. Terus tips buat kita menjauhi dari biar kita nggak berhubungan, biar nggak melakukannya ya. Tips-tipsnya yang pertama adalah sadari bahwa kita sedang dalam keadaan puasa. Nah, Satu, sadari dulu bahwa kita sedang puasa. Kalau kita nggak sadar ya kita jangankan hubungan itu, mungkin melakukan hal-hal yang lebih dari itu bisa kan. Yang kedua, niat yang kuat. Ya, niatku dulu, makanya kita ada disunahkan untuk niat sebelum puasa, karena yang membedakan kuat atau tidak bukan dia sahur atau tidak. Tapi niat atau tidak. Karena yang puasa banyak, tapi yang nyemen juga banyak. Nyemen godin. Sahur, dia ikut sahur padahal ya. Tapi dia sahurnya bukannya cepat. Dia kan sahur juga kan. Tapi niatnya nggak kuat. Karena niat kan akdun bil kolbi, wa kiro bilisan, wa ya'mul bil arkan. Akdun bil kolbinya nggak kuat. Niat dalam hati bahwa saya mau melaksanakan perintah Allah, ingin mendapat keridhaan Allah, ini mendapat pahala yang banyak, ingin mendapat rahmat, magfirah. Kalau kuatnya kuat, dia kalau nggak akan tergoda. Itu yang pertama kan, sadari bahwa kita sedang puasa, sedang beribadah. Ya ibarat puasa ini istimewa. Ibarat kalau kita sholat jangan melakukan sesuatu yang bukan
digerakkan dan rukun sholat. Ya. Ketika kita sedang puasa jangan melakukan sesuatu yang membatalkan Yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah niat. Kuatkan niat. Yang membedakan kuat atau tidak sampai maghrib bukan dia sahur atau tidak. Sekali lagi adalah niat yang kuat. Anak kecil nih, anak kecil ada sampai maghrib. Padahal logikanya mereka kan suka jajan lah, ya kan. Iya. Maka tapi karena niatnya kuat, dikuatkan sama orang tuanya sampai. Dan kita pun dulu belajar sama orang tua sampai zuhur aja. Iya, iya. Nah. Artinya kan mungkin sampai zuhur kuat niatnya, tingkatkanlah. Yang ketiga tipsnya adalah hindari berduaan di kamar. Karena kan mungkin godaan selalu ada. Ya setan selalu ada. Dulu kerasa tuh kalau waktu belum punya anak. Wow, godaannya gede banget. Tapi kalau udah ada anak mah, ya sekarang mah Ya, biasa aja. malu. Maksudnya ada anak alhamdulillah itu jadi penengah. Istri pun mengingatkan, Harusnya saling. Suaminya juga mengingatkan, istrinya mengingatkan. Karena syahwat kita nggak tahu. Tapi salah satu untuk menghalangi syahwat adalah puasa. Makanya puasa ini ada tips untuk mencegah syahwat. Makanya untuk orang-orang jomblo-jomblo yang belum nikah, kalau belum sanggup, punya dananya, belum siap untuk nikah, berpuasalah kata Nabi. Itu latihan. Makanya masa di bulan puasa kita nggak kuat kok. Orang puasa adalah menahan syahwat yang berbahaya. Nah itu hindari dengan berduaan. Gitu. Artinya istri pun harus bisa menjaga ya pandangan. Kecuali kalau sudah maghrib ya silakan. Yang sudah halal saja sudah bersuami istri nggak boleh ya. Iya. Apalagi yang pacaran ngebuburin. Nah itu kan kembali kepada puasa yang sebenarnya. Kan puasa kebagi 3, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada khawasil khawas. Kalau puasa awam ya kita puasa hanya sebatas nahan lapar dan haus. Tapi kalau udah khawas sudah bisa menahan pandangan, nahan pembicaraan, nahan hati ya kan. Totalitas kesehariannya itu untuk ibadah. Ya kalau kita nggak mau terjerumus kepada hal yang negatif, lakukan hal yang positif. Kalau di rumah ya ada Quran baca. Kalau nggak belum bisa baca Quran misalkan atau aurod atau wiridan atau melakukan hal-hal positif. Kerja juga salah satu adalah menghindari hal negatif. Kenapa? Karena pikir kita difokuskan di kerja. Karena kerja bagian daripada muamalah ibadah juga untuk keluarga. Gitu. Ini tipsnya barangkali. Mungkin mengisi waktu dengan hal yang positif kali ya. Iya. Kalau kita belum bisa ngaji atau apa, mungkin lakukan hal yang lain gitu yang ya. Lain yang menghasilkan gitu kan. Kira-kira apa? Bisa dengan bersosialisasi, bisa dengan kita melakukan hal seperti ini nih. Ini kan positif kan? Ya. Tapi ada juga orang yang puasa menghabiskan waktunya itu dengan main game. Sebenarnya saya sebelum mulai main game dulu. Nah, ini sebenarnya saya kaji dulu nih. Iya. Kan yang diperintahkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh Rasulullah itu isilah di bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang berkualitas tinggi. Artinya menambahkan nilai-nilai pahala. Ada hubungannya dengan ibadah. Ibadah gitu ya? Agak kan puasa kita barangkali diterima atau tidak wallahu a'lam. Iya. Tapi barangkali dengan kita melakukan hal-hal yang positif, melakukan ibadah, mau ngaji tadarus lah, mau wiridan lah, mau zikir lah, mau sholawatan lah, mau membuat karya apapun, saya rasa itu bisa menunjang. Nah, kalau main game, kira-kira dari mana sih ngambil positifnya gitu? Suka main game, kan suka main game.